Adik-adik Sobat Roja Ceria, kini saatnya adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan berbagai segmen yang menarik. Baba, bahasa Arab buat anak. Kreasi, kreativitas anak muslim. Enak, ensiklopedi anak. Sapari, salam sapa anak negeri. Nam, nasihat anak muslim. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nih Kari, ntar lagi itu kemarin tuh Kak Imron ke pameran buku Kari nih. Beli apa kan? Beli buku tentang kisah para ulama Kari. Ada di situ? Ada. Oh, Iya. kirain cuman buku-buku yang seputar agama, terus tajwid gitu-gitu. Nggak ada yang ada ternyata yang kisah tentang ulama ya. Iya ada. Kita sambil ngobrol di dalam nanti Kari ya. Assalamualaikum. Gimana Kari ini? Tutup lagi. Tutup lagi. Yuk kita jalan ke sana yuk. Ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol kan sekarang ini kita berada di tempat yang indah Kak Imron. Iya benar. Nah ini suasana yang sejuk ya kan. Kemudian yang pokoknya pemandangan yang bisa ini lah kita nikmatin keseharian nih Kari nih. Kenikmatan ini jangan lupa kita bagi sama adik-adik. Kita sapa dulu adik-adik. Iya ya. benar ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, jumpa kembali bersama Kak Ari dan Kak Imron di acara kita Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, gimana Kak Ari? Kita tanya dulu nih ke adik-adik, gimana kabar adik-adik di rumah? Betul sekali, semoga saja adik-adik di rumah keadaannya lagi sehat, Masya Allah. lagi Iya. seneng. Betul ya. Kemudian seperti sekarang nih. semangat, ya kan? Kak Ari sendiri kan sehat sekarang ya. Woi, Kak adik-adik Imron bisa juga lihat, nih. Kak Ari sehat, Kak Imron juga Iya. sehat. Nah, Masya Allah. tidak lupa Kak Ari ya, kita doakan mungkin bagi adik-adik yang sedang Sakit. ya, kita doakan ya teman-teman ya, buat teman-teman kita yang mungkin sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan diampuni dosa-dosanya Masya Allah, juga iya. adik-adik, iya kan? Ini ngomong-ngomong masalah tadi nikmat Kak Ari ya. Jadi saya tuh teringat bagaimana itu dulu para ulama begitu mensyukuri nikmat yang ada. Oh ya tentu Kak Begitu Imron. Mereka tidak kufur nikmat ya. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu, mereka manfaatkan untuk masyarakat umat. Betul, untuk kemaslahatan seluruh umat. Bahkan sampai Allah. sekarang ya, Iya. kita bisa Manfaatkan ilmunya, betul. buku-bukunya, kitab-kitabnya, Betul, iya kan? Kita bisa rujuk, kita jadikan panduan untuk tuntunan kita berdalam Betul. beribadah, dalam muamalah, banyak pokoknya. Nah, kayaknya nih seru nih kalau kita membahas tentang bagaimana akhlak para salafus soleh, Wah. para ulama nih Kak Ari ini buat adik-adik hari ini. Setuju Kak Imron. Nah, Namun tapi sebelumnya betul, nih, kita berikan dulu nih ya, ada apa aja nih Kak Ari ya di acara Roja Ceria kita ini. iya. Nah yang pertama ada Baba adik-adik. Bahasa Arab buat anak. Kemudian yang kedua ada kreasi, kreativitas anak muslim. Masya Allah. Nah, Yang ketiga ada segmen apa Kak Ari? aduh apa ya Kak Ada. Ari, lupa itu Kak Imron. Apa ya? Oh iya, enak. Enak, oh bener. iya Nah, enak ya. betul. Ada enak nih. Apa sih Kak Ari enak? Enak itu Oh iya, ensiklopedi anak adik-adik. Masya Allah, betul sekali Kak Imron. Kemudian Yang keempat yang keempat apa Kak Ari? yang biasa adik-adik memberikan salam dari rumah atau bersama teman-teman yang berikan salam. Sapari, salam sapa anak negeri. Nah, Yang terakhir, yang terakhir ada Berarti 6. yang kelima kan? 6 nih, yang terakhir 6. Iya, ini yang kelima. Tapi 6. Tapi 6. Oh iya. Apa sih 6? Nasihat anak muslim. Nah, Begitu Kak begitu Imron. ya. Sebelum kita masuk pada Segmen pertama. iya. Nah, Kak Imron akan membagi satu dulu deh teladan yang bisa kita Nah, ambil. apa ini Kak Imron yang Kak Ari bisa juga Betul. ambil? Nah, adik-adik ya, kita akan membahas tentang apa tadi?
akhlak mulia. Nah, para ulama atau para salafus soleh. Yang pertama nih, Kak Ari ya, dan adik-adik di rumah, yaitu mereka senantiasa amar ma'ruf, nahi munkar. Oh, betul sekali. Kalau mereka melihat sesuatu yang salah, maka mereka akan nasihati dengan baik tentunya. ya Dan kan? dan senantiasa mengajak untuk berbuat kebaikan, Kak Ari ya. Betul Nah, sekali. ini adik-adik ya, Kak Ari, Kak Imron ya, dan juga adik-adik semuanya harus senantiasa nih meneladani nih. Betul. Senantiasa apa? Amar ma'ruf nahi munkar ya. Mencontoh mereka dalam hal tersebut. Misalnya di sekolah nih, temennya ada yang nakal iseng, kita atau ingatkan pas Kak Ari. ujian nyontek, Nah, nggak boleh. ini nggak boleh. Haram ya kan? Nah, kan? Betul. Betul. Ajak adik-adik juga bergegas untuk berbuat kebaikan. Betul. Itu yang pertama. Masih banyak lah. Masih banyak, ya kan? Ari. Kari Ya. yakin masih banyak. Betul. Hmm. Tapi bagaimana kalau kita ajak adik-adik nih saksikan Baba, bahasa Arab buat anak. Baba, bahasa Arab buat anak. Assalamualaikum Sobat Ceria. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, bahasa Arab buat anak. Sobat Ceria, tibalah kita di sesi yang baru. Setelah Baba kosakata dan Baba menyusun kata, inilah saatnya kita belajar percakapan dalam bahasa Arab. Dalam pelajaran Baba percakapan. Siap-siap ya. Episode 3. At-tahiyyatu wat ta'arufu. Edisi salam dan perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي الصغير اسمه عمر. أهلا وسهلا. أهلا بك. اسمي حنيف. كيف حالك يا عمر؟ الحمد لله بخير. أنا جاركما. أهلا وسهلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي الصغير اسمه عمر. هذا أخي الصغير اسمه عمر. Ini adik saya, namanya Umar. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. Salam kenal. أهلا بك. أهلا بك. Salam kenal. اسمي حنيف. كيف حالك يا عمر؟ اسمي حنيف. كيف حالك يا عمر؟ Nama saya Hanif. Bagaimana kabarmu, Umar? Alhamdulillah bikhairin. Alhamdulillah bikhairin. Alhamdulillah baik. Ana jarukuma. Ana jarukuma. Saya tetangga kalian. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Salam kenal. Ilal liqa. Ilal liqa. Sampai jumpa. Ilal liqa. Ilal liqa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي الصغير اسمه عمر. أهلا وسهلا. أهلا بك. اسمي حنيف. كيف حالك يا عمر؟ الحمد لله بخير. أنا جاركما. أهلا وسهلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Bagaimana Sobat Ceria? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي الصغير اسمه عمر. أهلا وسهلا. أهلا بك.
Ismi Hanifun. Kaifa haluka ya Umaru? Alhamdulillahi bikhairin. Ana jarukuma. Ahlan wa sahlan. Ila liqa. Ila liqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي الصغير اسمه عمر. هذا أخي الصغير اسمه عمر. Ini adik saya, namanya Umar. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Salam kenal. Ahlan bika. Ahlan bika. Salam kenal. Ismi Hanifun. Kaifa haluka ya Umaru? Ismi Hanifun. Kaifa haluka ya Umaru? Nama saya Hanif. Bagaimana kabarmu, Umar? Alhamdulillahi bikhairin. Alhamdulillahi bikhairin. Alhamdulillah baik. Ana jarukuma. Ana jarukuma. Saya tetangga kalian. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Salam kenal. Ila liqa. Ila liqa. Sampai jumpa. Ila liqa. Ila liqa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي الصغير اسمه عمر. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ismi Hanifun. Kaifa haluka ya Umaru? Alhamdulillahi bikhairin. Ana jarukuma. Ahlan wa sahlan. Ila liqa. Ila liqa. Bagaimana Sobat Ceria? Mudah kan? Insya Allah di lain kesempatan kita akan menambah pelajaran kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba Bahasa Arab buat anak. Syukron. Ila liqa. Baba Bahasa Arab buat anak. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sobat Roja Ceria, ada kabar baru nih. Kali ini Roja Ceria akan menghadirkan segmen-segmen yang baru yang tentunya lebih menarik. Di antaranya Baba Bahasa Arab buat anak. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Kreasi, kreativitas anak muslim. Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreasi ya dari kalender bekas ini ya. Kali ini Kak Adi akan mengajarkan kepada adik-adik untuk membuat sebuah origami, yaitu membuat burung. Nah, adik-adik jika ingin menampilkan berkreasi ya, adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut ya. Kak Imron tunggu ya, insya Allah nanti akan kita tayangkan. Enak, ensiklopedi anak. Sobat Ceria, di ensiklopedi anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Sapari, salam sapa anak negeri.
أهلا وسهلا بكم في جامع المبارك جامع عائشة الراجحي. اسمي عبد العزيز سانوسي. أنا أدرس في مدرسة دار الفائزين الخيرية تحت إشراف مدرسة دار الحديث الخيرية. يا أيها المدثر. Naam, nasihat anak muslim. Maka adik-adikku, hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ketaatan kita kepada Allah tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewatkan setiap Sabtu pagi dan Ahad sore hanya di Roja TV. Sambil jalan-jalan, sekarang kita duduk di saung ini. Subhanallah, Kak, di sini suasananya agak sedikit dingin, ya kan? Karena ada atapnya. Ini masih ada adik-adik. Oh iya, adik-adik tentunya. semuanya. Nah, tadi kita udah belajar baba ya. Bahasa Arab. Dan semoga nanti adik-adik makin lancar ya berbahasa Arabnya, Kak Ari. Makin pinter, Betul. luas dalam apa namanya, ngobrol, bercakap-cakap. bercakap-cakap. Nah, bisa manfaat Betul. suatu saat kalau adik-adik nanti haji, Masya Allah. umroh, Iya. diajak abinya, Bener ya. langsung bisa bercakap-cakap dengan orang Bercakap-cakap. Arab, Masya ya kan, Allah. Kak? Betul ya. Nah, ini kita lanjutkan nih ya, Kak. Lanjutkan dong. Tadi kita membahas akhlak mulia nih, para salafus ulama, saleh, para ya. ulama. Yang pertama tadi kita ternyata para ulama itu sangat semangat sekali untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua apa ya, Kak? Nah, Kak Imron tadi sudah, sekarang giliran Kak Ari, adik-adik. Nah, ada sifat yang perlu dicontoh dari para ulama kita, Iya. yaitu adalah sifat sabar, adik-adik. Masya Allah, sabar ya. Mereka sabar dalam menuntut ilmu. Sabar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak sebentar, Kak. Bertahun-tahun. Masya Allah ya. Bahkan sampai mereka tua. Ya Ya mereka kan? masih belajar. Iya, masih belajar terus. Nah, di antara waktu menuntut ilmu itu ada halang rintangan, tapi mereka sabar, Sabar terus ya. hingga membuahkan hasil. Kemudian waktu berdakwah, mereka ditentang, Iya. mereka dianggap orang yang menyimpang, tapi mereka sabar menghadapi sabar dan ya? berdakwah, dan juga menasihati orang sabar, Sabar, ya kan? iya ya. Jadi mereka Ini perlu detail, para adik-adik. ulama ini kalau kita lihat kisah para ulama, tadi yang Pak Imron nyari buku tadi memang benar disebutkan. Para ulama ini terkadang untuk menuntut ilmu ya adik-adik ya. Jauh, harus Kak. pergi jauh sekali. Jauh, nggak seperti sekarang nggak ada Iya. kendaraan Sekarang kita enak, tinggal naik pesawat. bekal juga ada. Apa ya? Tapi Masya Allah dulu mereka berjalan Masya Allah, kaki adik-adik. ya. Sampai 2 bulan baru sampai tempat tujuan. Bekal cuman bawa kurma kering. Masya Allah. Coba itu adik-adik, Masya Mereka Allah. berarti ini Kita perlu meneladani bersabar. sifat sabar. Nah, adik-adik juga bersabar nih menuntut ilmu, Iya. tentunya ya. Misalnya sedang belajar, ya harus bersabar. Misalnya ada tugas, sabar mengerjakan ya, Kak Ari ya. Nah, betul. jangan terburu-buru ya. Iya. Jangan pula apa nih, Kak Ari? Sedih, Udah marah. udah ya. marah. Ah, ini gimana sih ya? Nah, itu adik-adik ya. Betul. Kita harus teladan ini tentang apa tadi, Kak Ari? Sabar. Nah, baik dalam menuntut ilmu maupun dalam berdakwah. Iya, Masya Allah. Nah, ini pelajaran kedua, Masya Allah ya. Sabar ini. Ada lagi nih, Kak Ari nih ya. Mau ditambahin lagi nih, Kak? Tambahin lagi Apa dulu nih, nih. apa? Nah, adik-adik nih ya. Kak Imron punya juga nih kisah nih. Kok kisah nih, Kak Ari ya. Teladan dari para ulama ini. Di antaranya, Kak Ari, yaitu para ulama ini, mereka itu adalah sangat bersegera untuk beribadah, Kak Ari. Orang yang paling pertama untuk mengerjakan ibadah, bersegera dalam kebaikan ya, Kak ya. Kebaikan, betul. Nah, adik-adik nih ya, ini yang akhlak ketiga ini perlu juga kita contoh. Yo, jelas. Jelas sangat. Ya. Mereka para ulama ini sangat bergegas untuk beribadah, baik itu Sholat, ya. Kemudian puasa, wajib sangat. dan sunnahnya Iya, betul. dikerjakan adik-adik. Nah, kemudian juga untuk bersedekah ya kepada orang. Bahkan hal sekecil pun juga ada, Kak Ari. Iya. Ya itu gampang nih. Tersenyum Betul, adik-adik. adik-adik ya. Kita memberikan senyum buat saudara kita, buat teman kita nih ya. Bahkan salam juga, Kak ya. Betul, ya. Itu adik-adik. Kita menebarkan salam. Itu menjadi sebuah Kak Ari? Akhlak yang perlu kita contoh. Masya Allah. Tambah lagi ilmu Tambah kita lagi, adik-adik. betul. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, Betul. Kita saksikan dulu segmen kreasi kreativitas anak muslim. Kreasi,
kreativitas anak muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Sobat Ceria, berjumpa lagi dengan Kak Imron di segmen kesayangan kita, kreasi, kreativitas anak muslim. Nah, adik-adik Sobat Ceria, hari ini Kak Imron akan mengajak adik-adik Sobat Ceria untuk membuat sebuah, apa nih adik-adik? Kreasi pokoknya. Di depan Kak Imron nih ada beberapa, warna-warni nih adik-adik. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang apa nih adik-adik? Orange, merah, putih, biru. Nah, adik-adik Sobat Ceria, ini yang kita butuhkan, yaitu pita. Nah, pita seperti ini. Ya, berapa banyaknya? Nah, terserah adik-adik Sobat Ceria maunya berapa ya. Sebelum kita mulai ya, nah kita lihat dulu nih. Seperti biasa, ada kreasi origami dari Kak Ari. Nah, adik-adik semuanya, jumpa kembali bersama Kak Ari. Dan kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik untuk melipat lagi, membuat perahu atau kapal. Bagaimana caranya? Kita buat lipatan kecil di sini. Nah, setelah ini, kemudian langkah berikutnya kita buat seperti ini adik-adik. Kita lipat jadi dua bagian. Oke. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Setelah itu kita buat lipatan ke depan seperti ini. Nah, satu lagi. Setelah seperti ini kita buat lipatan kecil ke sini. Kemudian kita tutupkan. Nah, kita balik, kita buat juga yang sama. Terus kita lipat ke arah dalam. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita buka. Nah, kita buka dalamnya seperti ini. Kita buat rapat seperti ini. Nah, nih berikutnya kita letakkan di sini. Kita lempit ke dalam seperti ini. Nah, kita buka lagi. Nah, jadi bentuk seperti ini. Kita buka lagi, kan? Kita lempit lagi ke depan. Kita lipat lagi ke depan. Nah, kita buka lagi. Nah, sudah seperti ini. Kita buka pelan-pelan. Nah, sekarang perahunya sudah jadi. Masya Allah nih, kita lihat adik-adik. Perahunya sudah jadi seperti ini. Kurang, tunggu dulu. Kita buka yang satu. Seperti ini. Kita masukkan. Seperti ini. Terus setelah gini adik-adik munculkan tutup kiri kanannya gini. Nah, sekarang adik-adik sudah punya perahu atau sampannya. Nih, seperti ini adik-adik. Nah, ini perahunya. Mudah bukan? Nah, giliran adik-adik membuatnya di rumah. Selamat mencoba. Nah, gimana adik-adik Sobat Ceria? Itu ya, tadi Kak Ari sudah memberikan kreasi origaminya. Adik-adik bisa mengikutinya. Sekarang kita lanjutkan ya. Yang pertama, nih kan warna-warni adik-adik. Kak Imron mau buat warna merah dan warna putih ya.
Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, untuk panjangnya ini terserah adik-adik. Semakin panjang berarti nanti semakin bagus juga, ya. Tapi adik-adik bebas mau buatnya sepanjang apa. Nah, nih saya merobot ini. Kemudian kita potong nih adik-adik. Nah, kita potong. Bismillah. Nah, seperti ini. Kemudian langkah kerjanya adik-adik perhatikan. Kita tarik seperti ini. Ya. Kemudian ujungnya kita samakan. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian bagian ini adik-adik kita tekuk seperti ini. Ya. Kemudian kita ikat. Nah, seperti ini adik-adik. Oke. Kita ikat seperti ini. Nah, selanjutnya kita mulai ini adik-adik cara membuatnya. Sekarang selanjutnya kita anyam. Nah, kita mulai yang pertama, perhatikan nih. Nah, adik-adik ya, yang pertama yang susah itu adalah ketika kita menganyam pertama kali. Selanjutnya insya Allah pasti gampang ya. Oke, kita pertama kita tekuk ini ke sini. Nah, kemudian ini disisakan seperti ini adik-adik. Nah ya, kita buat lubang ini. Kemudian yang sebelah ini kita tekuk ke sana. Nah, jadi seperti ini. Ya, nutup seperti ini. Kemudian kita ambil yang sebelah ini, kita menyilang ke sini. Nah, seperti ini. Perhatikan adik-adik. Nah. Oke. Ya. Dan yang terakhir nih, satu lagi kita masukkan ke sini. Nah, ini adik-adik ya. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini. Coba perhatikan adik-adik. Jadi yang kita peroleh pitanya saling mengunci. Ini, kemudian sini, di sini. Ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, nah, seperti yang tadi Kak Imron bilang ya, insya Allah kita mudah. Ya. Sekarang kita mulai menganyam. Nah, kita mulai menganyam. Kita tekuk ke sini, ya. Oke. Nah, kemudian ini kita tekuk ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini ke sini berarti kita tutup dengan yang bagian sebelah sini. Nah, seperti ini. Ya, dan yang terakhir, jangan lupa adik-adik, kita masukkan ke bagian sini. Nah, kemudian kita tarik. Gimana adik-adik ya? Terus bagaimana selanjutnya? Kita lakukan begitu seterusnya. Nah, adik-adik, nih. Sekarang kita sudah sampai hampir akhir. Nah, seperti ini adik-adik perhatikan. Nah, ya. Nah, ya. Ini bisa dirapikan lagi adik-adik. Nah, oke, seperti ini. Nah. Kemudian supaya ini tidak rusak ya adik-adik, kita ikat nih adik-adik. Oke, kita ikat. Ya. Supaya tidak rusak. Nah, kita ikat. Nah, kemudian tadi Kak Imron bilang ya, kita memerlukan yaitu apa namanya? Nah, bekas gantungan kunci. Nih, ya. Nih, adik-adik bila punya gantungan kunci di rumah seperti ini. Nah, ya, adik-adik ambil bagian ini ya. Selanjutnya, perhatikan adik-adik, kita buka sedikit ya. Oke, kemudian kita masukkan yang sini adik-adik. Nah, tuh seperti ini ya. Adik-adik nanti bisa juga nih
buat warna yang lain seperti ini. Tuh, ya. Mungkin adik-adik bisa juga menambahkan warna-warna yang lain. Jika adik-adik sudah lancar dengan cara ini, adik-adik bisa menambahkan banyak jumlah pitanya. Bisa 6, bisa 5, bisa 7, bisa berapa aja. Yang penting adik-adik semangat tetap berkreativitas. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Kreasi kita hari ini. Hari ini Kak Imron mengajak adik-adik membuat gantungan kunci dari pita. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara kreasi selanjutnya bersama Kak Imron. Kreasi, kreativitas anak muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi, kreativitas anak muslim. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Ya, gimana Kak ini? Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Oh iya betul, Masya Allah. Kan menarik nih, lagi seru-serunya kita membahas tentang meneladani akhlak salaf atau iya. para ulama kita ya kan? Iya betul. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, Kak Ari tambahin ya. Ya, nah ini adik-adik nih, Kak Ari mau menambahkan nih. Apa lagi nih Kak Ari? Jadi para ulama ini selalu menganjurkan untuk senantiasa menjaga ukhuwah. Antar kaum muslimin dijaga ukhuwahnya. Kemudian dengan keluarga mereka para ulama ini senantiasa menjalin silaturahmi. Masya Allah. Iya. Jadi Kan? memang kalau kita lihat nih Kak Ari ya. Nah, ini adik-adik di rumah ya. Kita dalam menjalin ukhuwah ini memang perlu sangat dijaga Kak Ari. Iya. Kita harus punya sikap menghargai teman ya kan, kemudian tidak egois. Karena masih ingat waktu kecil pasti bermain suka berantem, nakal. Ya. Intinya kita harus bisa mengendalikan diri ya Kak Ari ya. Iya. Bermain tidak boleh curang ya. Nanti karena kecurangan ini kadang-kadang membuat jadi apa? Berantem. Akhirnya ukhuwah kita jadi pecah. Nah ini ya. Intinya kasih sayang yang akan kita utamakan. Betul. Ya kan? Iya. Ini kan kita berikan kepada teman, kasih sayang kepada keluarga. Betul ya. Ya kan? Jadi adik-adik nih kalau di rumah juga di sekolah, kemudian dengan teman-teman di tetangga lingkungannya bermasyarakat harus senantiasa menjaga ukhuwah. Masya Allah. Nih adik-adik ya. Jangan lupa nih pesan nih ya. Nih dari Kak Ari yang disampaikan Masya Allah nih ya. Dari kecil jangan suka berantem. Nah. Kan? Tadi gedenya bahaya kalau suka berantem, ukhuwah Islamnya akan berantakan, bahaya nanti ya. Dimana kalau kita nanti suka berantem, kita tidak menjalin ukhuwah ya Masya Allah ya. Rugi kaum muslimin. Betul ya. Nah sepertinya kita lanjutin dulu deh Kak Ari. Oh iya segmen berikutnya ya. Segmen yang berikutnya adalah enak. Ensiklopedia anak. Assalamualaikum Sobat Roja Ceria. Kita bertemu di acara Enak, Ensiklopedia Anak. Di episode kali ini, saya akan membahas tentang kejadian-kejadian alam yang sering kali kita saksikan. Salah satunya adalah hujan. Nah, Sobat Roja Ceria, siapa sih di antara kalian yang suka main hujan-hujanan? Hihi, hati-hati ya Sobat Roja Ceria, jangan sampai kondisinya lagi kurang sehat. Nanti bisa sakit flu atau batuk. Sobat Roja Ceria, sudah tidak aneh lagi kita mendengar kata hujan. Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses hingga terjadinya hujan. Sobat Roja Ceria, hujan merupakan nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar. Maka kita tidak boleh mencelanya ketika hujan turun. Seperti misalnya, aduh hujan lagi. Nah, gak boleh gitu Sobat Roja Ceria. Sebagai seorang muslim, kita harus bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, ketika hujan turun, kita dianjurkan untuk berdoa. Allahumma thayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Nah, Sobat Roja Ceria, kita akan menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan adalah gejala alam yang membentuk perputaran air di bumi.
Sobat Roja Ceria, hujan memiliki beberapa tahapan untuk menjadi hujan yang sempurna. Berikut adalah proses terjadinya hujan. Yang pertama, panas matahari atau air menguap. Matahari adalah sebagian dari isi alam. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya yang menimbulkan efek panas, sehingga panasnya matahari bisa menyebabkan air danau, sungai, dan laut menguap ke udara. Yang kedua, suhu udara yang tinggi, uap air menjadi padat, terbentuk awan. Suhu udara di Indonesia termasuk ke golongan suhu udara yang tinggi. Akibatnya, panas matahari akan membuat uap air tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi, membuat titik-titik dari embun tersebut semakin banyak, berkumpul memadat dan akan membentuk menjadi awan. Yang ketiga, dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. Adanya angin dari udara menyebabkan tiupan yang akan membantu awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan, sehingga membuat awan kecil menyatu dan kemudian membentuk awan yang lebih besar lagi. Lalu awan tersebut bergerak ke langit atau ke tempat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Dan semakin banyak butiran awan yang terkumpul, awan akan berubah warna menjadi semakin kelabu. Yang keempat, terbentuklah hujan. Dan setelah awan semakin kelabu, akibatnya titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi, akan membuat butiran-butiran air tadi jatuh ke bumi, sehingga terjadilah hujan. Nah, Sobat Roja Ceria, itulah proses terjadinya hujan. Menarik bukan? Sampai jumpa lagi ya di episode yang akan datang. Tentunya dalam segmen Enak Ensiklopedi Anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Wah, Kak Ibron. Iya. Kita lanjut lagi. Benar. Nah, tadi Kak Ari itu menyampaikan tentang Ukhuwah tadi loh. Ukhuwah Islamiyah. Iya. Nah, adik-adik Sobat Ceria, nah, ukhuwah Islamiyah ini seperti yang sering kita dengar disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, apa itu? Guru kita, yaitu bahwa setiap muslim ya itu adalah bersaudara. Bersaudara, minimal saudara seakidah. Betul. Iya kan? Ingat ya. Nah. Jadi ketika saudara kita kita udah Seiman, bersaudara ya. kita saudara seiman, ini udah disebutkan kita bersaudara. Nah, kita harus semakin menjaga ukhuwah kita. Iya, baik, benar. insyaallah. Nah, berikutnya teladan nih Kak Ari ya, yang bisa kita ambil dari pelajaran para ulama, yaitu mereka ini Kak Ari, ya tadi Kak Ari sebut di awal tadi Kak Ari. Tidak kufur nikmat. Betul, mereka ya. tidak kufur nikmat. Atas nikmat Allah mereka senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur. Ya. Baik itu yang nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, mereka senantiasa mensyukuri Kak Ari. Iya. Karena nih ya Kak Ari ya, kalau kita sudah mulai kufur nikmat, misalnya nih gampang nih, kita dengan posisi begini kita masih kuat, waktu luang. Betul, waktu luang. Nggak disyukuri. Tidak disyukuri. Malah Aduh, dan sebagainya, maka nanti ya, Allah kurangi. betul, Allah akan kurangi ya kan. Gitu. Makanya Rasulullah SAW ya di dalam hadisnya pernah mengatakan bahwa pandanglah orang yang berada di bawahmu ya. Nah, kita harus bersyukur Kak Ari. Misalnya nih kita punya motor butut, motor butut ya kan. Nah, kita masih bersyukur, alhamdulillah. Karena di bawah kita masih ada yang punya sepeda. Yang punya sepeda gimana Kak Ari? Masih beruntung. Iya, karena yang lain gak punya sepeda jalan kaki. Masya Allah. Iya kan? Iya kan? Yang jalan kaki juga masih bisa merasakan alhamdulillah bisa sehat. Jalan Sementara kaki. banyak orang lain yang
dalam nggak bisa jalan atau ya, sakit terbaring di rumah sakit. Ya, itu Kak Ari. Ya, kalau kita melihat yang di atas kita mah Kurang terus. ya. Kita lama-lama kita hanya orientasi mengejar dunia. Masya Allah. Lupa sama apa Kak Ari? Akhirat. Nah, Jangan ini. sampai nih Kak Ari, Iya. ya. Itu adalah beberapa lagi tuh. Udah berapa nih? Banyak ya Kak Ari? 4 lah, lebih lah bahkan. Lebih, ya. Kita sampaikan Kak Ari tadi. masih punya nggak? Nanti. Oh masih ada? Iya. Oke, berarti sebelumnya kita saksikan dulu nih Kak Ari. Iya. Segmen Safari. Salam sapa anak negeri. Sapari, salam sapa anak negeri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammas sa'ila fala tanhar. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sapari, salam sapa anak negeri. Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka. Artinya, aku memohon ampunan kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Sobat Roja Ceria, ada kabar baru nih. Kali ini Roja Ceria akan menghadirkan segmen-segmen yang baru yang tentunya lebih menarik. Di antaranya Baba, bahasa Arab buat anak. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Kreasi, kreativitas anak muslim. Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreasi ya dari kalender bekas ini ya. Kali ini Kak Ari akan mengajarkan kepada adik-adik untuk membuat sebuah origami, yaitu membuat burung. Nah, adik-adik jika ingin menampilkan berkreasi ya, adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut ya. Kak Imron tunggu ya, insya Allah nanti akan kita tayangkan. Enak, ensiklopedi anak. Sobat Ceria, di ensiklopedi anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Sapari, salam sapa anak negeri. أهلا وسهلا بكم في جامع المبارك جامع عائشة الراجحي. اسمي عبد العزيز سانوسي. أنا أدرس في مدرسة دار الفائزين الخيرية تحت إشراف مدرسة دار الحديث الخيرية. يا
ayyuhal muddatsir. 6. Nasihat anak muslim. Maka adik-adikku, hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ketaatan kita kepada Allah tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewatkan setiap Sabtu pagi dan Ahad sore hanya di Roja TV. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, kita ini sudah berada di penghujung acara. Oh iya, Masya Allah, tidak terasa ya Kak Ari ya. Ternyata adik-adik kita ini sudah berada di penghujung acara. Kita telah memberikan banyak tips sama Banyak tips, adik-adik. betul. Ternyata nggak kerasa sudah berada di akhir perjumpaan. Akhir perjumpaan. Nah, sebelum kita akhiri, Kak Ari mau nambahin nih. Iya, apa nih Kak Ari? Nah, para ulama ini memiliki sifat yang tegar, tidak putus asa. Tegar, tidak putus asa. Kemudian mereka istiqomah Istiqomah, Masya Allah. Ya. dalam mentaati Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Istiqomah, apa termasuk apa? berdakwah segala macam, Meninggalkan maksiat, ya kan banyak ya. Iya. Jadi ini ya, apa Kak Ari? Putus asa ya. Tidak mudah putus asa, ini sangat dibutuhkan. Walaupun mereka ada para ulama yang mereka dimusuhin oleh kaumnya, atau mereka sedang disiksa oleh raja yang berkuasa, tapi keistiqomahan yang kuat akhirnya Kak membawa mereka kepada kejayaan. Ini dalam juga berdakwah. mengingatkan kita juga, selain para ulama ternyata Nabi dan Rasul juga seperti itu ya adik-adik. Iya. Kita lihat bagaimana Nabi Musa. Ya kan, dimusuhi oleh Fir'aun. Kemudian Nabi kita sendiri ya, Nabi Muhammad SAW, bagaimana dicemooh, dihina, bahkan disiksa, dilemparin batu, termasuk sahabat-sahabat juga disiksa, tetapi masalah mereka tetap istiqomah, tidak putus asa untuk menegakkan agama Allah. Nah, Masya Allah nih ya. Adik-adik jangan lupa ya, adik-adik juga harus tetap istiqomah dalam belajar juga, dalam beribadah. Mumpung kita masih kecil, kita rutinkan ya, dan jangan putus asa adik-adik. Semua yang terjadi ini adalah takdir Allah. Betul. Adik-adik berusaha untuk tegar, semangat, dan mohon pada Allah untuk dikuatkan ya, Kak, ya. Dan senantiasa diberi keistiqomahan. Itu ya Kak Arya. Semoga adik-adik menjadi anak sukses, anak yang soleh, dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kan? Juga mau. Iya dong, Kak Ari juga mau. Iya, ya. Nah, sepertinya itu adalah beberapa ibroh ya, atau beberapa pelajaran dari akhlak mulia para ulama yang bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini, Kak Ari. Sekalian kita akan pamit nih. Tapi sebelumnya nanti masih ada satu segmen. Ada satu segmen terakhir, Kak Imron. Yaitu segmen kelima, yaitu 6. Nah ya, diingat adik-adik ya. Anak muslim. Betul. Segmen kelima tapi 6. Nasihat anak muslim. Sekalian kita pamit hari. Kak Imron pamit. Kak Ari juga mohon pamit undur diri. Iya. Kita bertemu lagi di acara Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak, sekalian kita pulang. Iya. Nasihat anak muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Adik-adikku, bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, senang sekali Kak Eno pada kesempatan kali ini dapat kembali berjumpa dengan adik-adik dalam acara Nasihat Anak Muslim. Adik-adikku yang Kak Eno cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sudahkah adik-adik hari ini membaca Al-Quranul Karim? Sudahkah hari ini adik-adik mengisi waktu adik-adik untuk membaca Al-Quran? Jika belum, bacalah adik-adikku. Karena Al-Quran akan menjadi hudan bagi kita, akan menjadi petunjuk bagi diri kita, akan membimbing hidup kita, insya Allah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah adik-adikku, mengapa kita harus membaca Al-Quranul Karim? Karena di dalam Al-Quran terdapat pembeda
sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapatkan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang keutamaan-keutamaan yang akan didapat bagi orang yang membaca Al-Quran ataupun orang yang belajar Al-Quran. Apa saja? Adik-adikku, keutamaan yang pertama, bahwasannya orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran itu merupakan orang-orang yang baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian yang mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Al-Quran ataupun ustadz atau ustadzah yang mengajarkan Al-Quran, maka itu adalah orang-orang yang baik adik-adik. Nah maka adik-adik pun tidak boleh malas-malas untuk belajar Al-Quran. Barangkali di antara adik-adik ada yang belum bisa membaca Al-Quran, maka adik-adik datangi pengajian-pengajian, teman-teman TPA, ya, sehingga adik-adik nanti bisa membaca Al-Quranul Karim. Atau kalau adik-adik bisa, panggil guru datang ke rumah untuk mengajarkan adik-adik membaca Al-Quran. Kemudian adik-adikku sekalian, para pemirsa Nasihat Anak Muslim dimanapun adik-adik berada, yang kalian cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan dari kita membaca Al-Quran yang selanjutnya adalah adik-adik, bahwasannya orang yang membaca Al-Quran itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, baik dia membacanya dengan terbata-batakah adik-adikku, kesulitan membacanya, ataupun memang orang-orang yang sudah mahir, sudah lancar membacanya, sudah mengerti tentang hukum-hukum tajwidnya, kedua-duanya akan mendapatkan kebaikan. Kata Nabi SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan senantiasa bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Subhanallah. Orang yang pandai membaca Al-Quran adik-adik, dan bukan hanya pandai saja, dia pun senantiasa istiqomah, rutin membaca Al-Quran setiap hari, maka akan senantiasa bersama dengan malaikat yang mulia dan taat. Wah, siapa di antara kita yang tidak ingin didampingi malaikat? Maka bacalah Al-Quran adik-adik. Itu bagi orang yang mahir membaca Al-Quran. Lalu bagaimana orang yang terbata-bata? Kata Nabi Muhammad SAW, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Adapun orang-orang, ya, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata adik-adik, kesulitan dia membacanya, tapi dia tetap terus berusaha belajar sehingga dia bisa membacanya, maka orang itu lahu ajron, baginya mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Maka rugi tidak adik-adik orang yang baca Al-Quran? Tidak akan pernah rugi. Bahkan adik-adikku ketahui bahwasannya setiap huruf yang kita baca itu akan diganjarkan pahala sebanyak berapa kali lipat? Betul sekali, yaitu akan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Orang yang baca 1 huruf dapat 10 kebahagiaan atau 10 kebaikan atau 10 pahala. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka dia akan memperoleh hasanah, 1 kebaikan atau 1 pahala. Cukup? Oh ternyata tidak. Kata Nabi SAW, wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Subhanallah. Kemudian Nabi memberikan penegasan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu dihitung 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Subhanallah adik-adik. Kira-kira orang yang baca Al-Quran itu rugi tidak? Tidak rugi. Kalau adik-adik terus membaca Al-Fatihah saja, adik-adik bisa hitung ada berapa pahalanya? Kak Eno rasa kayaknya tidak bisa, karena sangat banyak sekali pahala yang akan didapat. Maka adik-adik, ya, para pemirsa Nasihat Anak Muslim dimanapun adik-adik berada, yang Keno cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah adik-adik bosan dan malas untuk membaca Al-Quran ya.
Kalau adik tidak bisa, minta ajarin sama ayah bunda untuk mengajarkannya. Kalau ayah bundanya juga belum bisa, panggil guru untuk datang ke rumah mengajarkannya. Atau adik-adik bisa belajar bareng teman-teman di TPA dan yang lainnya. Kemudian adik-adikku sekalian, para pemirsa Nasihat Anak Muslim dimanapun adik-adik berada, yang Kak Eno cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwasanya Al-Quran yang kita baca adik-adikku, nanti ketika di dunia ini, Al-Quran yang kita baca ketika di dunia, kelak adik-adik ya di hari kiamat itu akan datang untuk memberikan syafaat bagi kita yang membacanya. Ya, Al-Quran yang kita baca ketika di dunia, nanti di hari kiamat akan datang memberikan syafaat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, kalian bacalah Al-Quran. Mengapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran yang dibaca ketika di dunia nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang membacanya. Maka adik-adik tidak boleh malas dan tidak boleh bosan baca Quran ya. Baik. Adik-adikku sekalian, para pemirsa Nasihat Anak Muslim dimanapun adik-adik berada. Dan masih sangat banyak sekali adik-adikku keutamaan-keutamaan dari Al-Quran apabila kita mempelajarinya, kita mengajarkannya, ataupun kita membacanya. Kan tetapi cukup pada kesempatan kali ini kita pelajari 4 keutamaan bagi orang-orang yang baca Al-Quran. Semoga setelah ini adik-adikku senantiasa mau semangat dan terus membaca Al-Quran, sehingga Allah SWT senantiasa menjadikan adik-adik menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kalau gitu, Kak Eno pamit undur diri dulu adik-adik. Mudah-mudahan kita akan kembali berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.